Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Duku Kupang Resort Surabaya Selatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus atas segala berkat perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami boleh bangun pagi hari ini, di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat dan kuat. Sebelum kami beraktivitas hari ini, lebih dahulu kami disapa oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati juga setiap orang yang mendengar firman pagi hari ini, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, hari Senin tanggal 10 Maret 2025, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang tagamon mateau, saya namangulu doau, asa hupajojor akapabahenani Jehovah. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 118 berisikan nyanyian puji-pujian sebagai bukti kebaikan dan kasih Tuhan kepada umatnya. Ayat 17 ini menatakan bahwa umat Tuhan terlindung walau menghadapi banyak masalah. Pemazmur yang menghadapi masalah yang sangat berat dan sulit, dia tetap percaya pada Tuhan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan tidak terbatas. Pemazmur mau mengajarkan kepada kita agar kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan untuk menghadapi masa-masa sulit yang kita alami setiap saat. Pemazmur menghadapi masalah-masalah dengan memohon kekuatan dan perlindungan kepada Tuhan dan meletakkan segala perkaranya, harapannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat dia memohon pertolongan Tuhan, Tuhan mendengar setiap doanya dan pemazmur mendapatkan kelegaan. Di tengah segala pergumulan hidup yang kita hadapi, mari belajar dari pemazmur untuk menaruh kepercayaan secara penuh hanya kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya yang dapat menolong dan menyelamatkan kita. Mungkin kesulitan yang kita hadapi, pergumulan berat yang kita hadapi, tidak segera selesai. Tapi kita harus yakin tangan Tuhan akan menopang kita, memampukan kita menghadap masalah dan dengan ucapan syukur kehadiratnya. Sedikit saya mau ceritakan bagaimana perbuatan Tuhan terhadap saya dalam waktu yang masih sangat dekat. 1 minggu yang lalu saya masih terbaring lemah di rumah sakit. Padahal saya sudah mendapat renungan hari ini. Di dalam kesakitan, saya hampir tidak ada harapan. Saya mengeluh luar biasa, tidak bisa menahankan sakit penyakit yang datang. Bahkan saya bilang lebih baik saya mati. Tetapi di dalam kesesakan saya mohon kekuatan kepada Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan, pulihkan aku, berikan aku kesembuhan, agar saya boleh lagi berkarya di dalam kehidupan saya. Dengan pertolongan Tuhan, menjamah saya melalui dokter paramedis, makanan, obat-obatan yang saya konsumsi. Pagi ini saya boleh hadir
menyampaikan renungan harian. Di dalam segala pergumulan kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Di dalam segala pergumulan kita mengambil hikmat bahwa Tuhan senantiasa menopang kita dan senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kesengsaraan. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam pergumulan yang begitu berat. Tuhan tahu kita mampu menghadapinya. Tuhan tahu kita mampu dan bisa melewatinya. Dan untuk itulah setiap pergumulan kita menjadi suatu cerita bagi kita untuk menceritakan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikala kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, mari datang kepada Tuhan. Seperti pemazmur, dihadapkan dengan musuh-musuh yang sangat besar. Dia boleh menghadapi dengan pertolongan Tuhan. Kita juga menghadapi masa-masa sulit, mungkin ekonomi, mungkin sakit penyakit. Serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, kata pemazmur. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin tidak akan mati. Tapi dengan pertolongan Tuhan, masalah yang dihadapi saat itu tidak akan membuat dia mengalami kematian. Berkat Tuhan senantiasa melindungi pemazmur. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam segala perkara yang kita hadapi, mari serahkan kepada Tuhan, agar kita dimampukan mensyukur segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mensyukuri dan kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kesusahan atau di dalam bahaya, kita harus tetap percaya bahwa kehidupan kita ditopang oleh Tuhan. Dan kematian bukanlah kata terakhir bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberikan kehidupan dan memberikan pertolongan, memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Di pasal 118 ini diakhiri dengan ayatnya yang ke-29 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Selamat berkarya hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh merenungkan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menopang dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan beraktivitas, biarlah semua aktivitas kami berkenan di hati Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga dan berkat sukacita bagi setiap kami. Di dalam segala kelemahan, keberdosaan kami, ampunkan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kehadirat-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Horas.